Shalom Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan mendengarkan renungan dari Bapak Gembala paginya. Amin. Mari satukan hati kita. Mari datang kepada Tuhan.
Tuhan. Menyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Oh namamu besar dan layak
memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu, kami boleh menghampiri tahta-Mu Tuhan. Terima kasih karena hidup kami adalah Engkau Tuhan. Engkau adalah kehidupan kami, Engkau tujuan hidup kami, Engkau sumber kehidupan kami, dan Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dimanapun kami berada, jemaatku dimanapun mereka berada, mereka boleh merasakan hadirat Tuhan yang sama, mereka boleh merasakan Tuhan yang sama, dan mereka boleh mengalami kedekatan dengan Tuhan yang sama. Kami tahu Tuhan, hidup kami tergantung daripada Engkau. Kami sangat tergantung daripada Engkau. Tidak ada satupun yang bisa kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau. Karena sepagi hari ini Bapa, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, kami mengagungkan Engkau. Mulialah nama-Mu di bumi, mulialah nama-Mu dalam hidup kami, mulialah nama-Mu dalam keluarga kami, mulialah nama-Mu dalam pekerjaan kami, mulialah nama-Mu dalam bisnis kami, dalam pelayanan kami. Hanya Engkau, dan hanya Engkau saja. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan dimanapun kau berada. Selamat pagi. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana Anda dan saya bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Baik, saya ingin melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan kemarin. Mazmur pasal 23. Kita ulangi lagi baca supaya ayat ini menjadi sebuah perenungan yang luar biasa dalam hidup kita. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, aku nggak mau yang lain. Saya sudah sampaikan itu 2 hari yang lalu, kemudian saya ulangi lagi kemarin. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu, Mazmur 23 ini ada tiga pihak yang dimaksudkan oleh si pemazmur, yaitu Daud. Yang pertama, kadang-kadang dia memposisikan dirinya sebagai gembala. Dia memposisikan diri sebagai domba. Kadang-kadang ada posisi gembala di situ dan ada posisi Tuhan di situ. Jadi waktu Anda dan saya membaca kitab Mazmur, kita tidak bisa hanya berpikir tentang hubungan domba dengan gembala saja, karena ada Tuhan di sini. Dan itu sebabnya kita tidak bisa menggambarkan atau mencoba mengerti kitab Mazmur hanya dengan hubungan gembala dengan domba. Kenapa? Hubungan gembala dengan domba itu hanya merupakan hubungan antara orang dipimpin dengan orang yang memimpin, atau katakanlah orang yang perlu makan dan orang yang tahu tempat makan. Bukan hanya itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat di dalam ayat yang pertama, kita kemarin sudah tahu bahwa komitmen hidup Anda dan saya, si pemazmur berkata, I shall not want. Saya nggak mau sesuatu yang lain. Itu di awal Mazmur ini. Dan di akhirnya juga mengatakan, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kita tahu persis, domba nggak mungkin akan diam sepanjang masa. Dia akan mati. Tapi ini menggambarkan kadang-kadang Daud berpindah dari posisi sebagai domba, dari posisi sebagai umat Tuhan. Jadi Anda dan saya mesti mengerti waktu Anda dan saya merenungkan firman Tuhan ini, fokusnya kembali lagi, fokusnya sang gembala, fokusnya itu adalah Tuhan. Amin. Bukan kebutuhan Anda dan saya. Saya tidak mengatakan Anda dan saya tidak boleh berdoa, minta sesuatu kepada Tuhan. Kita bukan tidak boleh, karena banyak ayatnya mengatakan minta kepada Tuhan. Tuhan, kita datang kepada Tuhan, minta sesuatu, minta kesembuhan, minta kesehatan, minta kebutuhan makanan. Memang itu kebutuhan Anda dan saya. Tapi tidak semua yang Anda butuhkan itu Anda inginkan. Saya ulangi lagi, tidak semua yang Anda butuhkan itu sebenarnya Anda inginkan. Atau kebalikan, tidak semua yang Anda inginkan itu merupakan kebutuhan Anda. Pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian lihat ayat yang kedua, ia menyegarkan jiwaku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Penggambaran padang yang berumput hijau saja sudah harus disesuaikan.
Karena pada waktu itu yang digambarkan oleh Daud tentunya bukan yang digambarkan seperti padang rumput yang berumput hijau di Indonesia, di mana ada begitu banyak rumput. Tapi waktu itu untuk menemukan padang yang berumput hijau, kadang-kadang dia harus melewati jalan yang penuh dengan celah-celah sempit dan sangat berbahaya. Kadang-kadang dia harus melewati jalan-jalan yang bisa membingungkan, mengarahkan dia ke arah yang salah. Tapi pagi hari ini saya mau kasih tahu pada Anda Bapak Ibu sekalian, Dia yang akan menuntun kita ke padang yang berumput hijau. Ini bukan bicara hanya sekedar domba makan di situ, tetapi di dalam terjemahan bahasa aslinya sebenarnya padang yang berumput hijau itu diambil dalam sebuah bahasa Ibrani yang artinya yang dituliskan sebagai katas kainoo. Katas kainoo. Apa yang dimaksud dengan katas kainoo? Itu bukan hanya tempat untuk makan. Mungkin untuk bisa menggambarkannya, saya mau kasih tahu dari kata ini Bapak Ibu sekalian. Kata ini muncul menjadi sebuah tempat di mana Anda dan saya bukan hanya makan, tapi nyaman. Mungkin lebih tepatnya menggambarkan dari kata ini diartikan atau muncul kata lounge di bandara. Ada beberapa bandara itu sudah punya tempat lounge, dan lounge itu bukan hanya tempat duduk yang lebih nyaman daripada ruang tunggu sebelum kita naik pesawat, tapi di situ Anda dan saya bisa menikmati makan, bisa menikmati minum. Inilah yang dimaksudkan oleh si pemazmur waktu dia katakan, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Bukan hanya soal makanan. Anda dan saya akan kesulitan, memang sekarang lebih mudah untuk mengecas HP sebelum Anda dan saya naik pesawat. Tapi di lounge, di setiap meja mereka sediakan. Anda tidak akan pernah menemukan koran-koran yang di luar umum. Di beberapa bandara sudah disediakan koran. Tetapi di lounge, Anda akan bisa memilih bacaan apa yang Anda dan saya mau baca. Di ruang tunggu, kita nggak disediakan makanan, kecuali kalau pesawatnya telat atau delay. Tapi di lounge, Anda bisa makan itu. Makanya orang yang nggak punya membership, nggak punya kartu, kalau dia mau enak, dia mau nyaman, dia harus bayar. Dia harus bayar untuk bisa masuk ke sana, karena di lounge itu adalah tempat yang enak. Jauh lebih enak dari ruang tunggu biasa. Ada makanan, ada minuman, ada tempat duduk yang jauh lebih enak. Kita bisa bersandar. Beberapa lounge yang lebih modern bahkan menyediakan kursi pijat. Ya, dan semua itu terjadi. Itulah yang digambarkan oleh Daud. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Memang hari-hari ini kebayang di kita adalah tentang makanan. Ya, kenapa? Karena sekarang ya situasinya seperti ini. Kita nggak bisa makan di tempat di mana kita suka. Tapi jangan pernah membayangkan hubungan Anda dengan Tuhan itu cuma masalah makanan saja. Jangan pernah membayangkan hubungan Anda dengan saya itu soal kebutuhan perut, soal kebutuhan emas, harta, uang, dan segala-galanya. Saudara akan kecewa. Saudara akan kecewa karena bukan itu tujuan Tuhan menyediakan. Bukan itu saja. Allah memang menyediakan itu. Allah menyediakan kebutuhan. Allah mana yang tidak tahu kebutuhan Anda dan saya. Tapi kalau Anda dan saya mendasari hubungan kita dengan Tuhan hanya bicara tentang berkat jasmani, berkat yang sementara ini. Kata berkat sendiri tidak dikonotasikan selalu dengan segala sesuatu yang fana ini, uang, harta benda, rumah, dan segala macam. Tapi kata berkat itu sebenarnya berbicara satu perasaan tenang, satu perasaan disertai oleh Tuhan. Dan Anda tahu persis, kalau Anda dan saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka semuanya yang Anda perlukan, semuanya Anda perlukan, bukan yang Anda inginkan. Semua yang Anda perlukan, itu pasti akan dipenuhi. Kadang-kadang kita berpikir kita tidak bisa membedakan mana yang saya butuhkan, mana yang saya inginkan. Tapi saya mau katakan di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa tahu persis apa yang Anda dan saya butuhkan. Amin. Buktinya dari mana? Sejak dari awal Dia menciptakan manusia pada hari yang terakhir dari semua penciptaan. Setelah semua yang Dia butuhkan, bukan Dia inginkan. Setelah semua yang Dia butuhkan disediakan oleh Tuhan, maka Tuhan baru menciptakan manusia. Jadi pada dasarnya Matius 6 ayat 33 yang mengatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, semuanya itu akan ditambahkan padamu. Itu sejak awal sudah digenapi Tuhan. Itu bukan hanya sekedar janji untuk the future, untuk masa depan, tapi itu janji yang sudah dibuktikan Allah sejak awal manusia diciptakan. Anda dan saya mesti kembali lagi kepada perjanjian lama. Anda dan saya mesti kembali lagi menengok lagi perjanjian lama. Kenapa? Karena disitulah blueprintnya, cetak birunya Allah terjadi. Anda dan saya nggak bisa hanya melihat perjanjian baru. Betul Bapak Ibu sekalian, disitulah Yesus mengenapi, Tuhan kita mengenapi semuanya. Tapi pagi ini saya mau katakan sekali lagi, saya kembali lagi Bapak Ibu sekalian. Dia membaringkan aku
di padang yang berumput hijau. Katas Kainoo itu adalah sebuah tempat di mana Anda bisa merasa lebih nyaman, lebih privacy, lebih dipenuhi semua yang Anda dan saya butuhkan. Itulah Tuhan kita. Itulah gembala kita. Jadi hari-hari ini pilihan yang paling bijak, yang paling pintar mencari Dia, menyembah Dia. Amin. Jangan hanya berpikir tentang semua yang fana ini. Ingat, tujuan akhir dari si pemazmur berkata, aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Hari-hari ini, di mana Anda dan saya aktivitas kita terbatasi, saya merenungkan lama keadaan seperti ini. Waktu saya membaca kisah para rasul, saya lihat bagaimana gereja mula-mula dianiaya oleh Tuhan. Mereka dianiaya oleh dua pihak, Romawi dan orang Yahudi. Tapi semuanya terlihat. Tapi hari ini Anda dan saya, musuh yang Anda dan saya hadapi, itu nggak kelihatan, kecil, virus. Betul? Tapi ada untungnya orang-orang gereja pada mula-mula. Mereka bisa bersekutu, mereka bisa berfellowship. Hari ini kita nggak bisa. Kita hanya terbagi keluarga-keluarga. Bersyukur puji Tuhan kami sekeluarga bisa kumpul. Tapi saya tahu ada beberapa anak-anak yang karena pekerjaan harus berpisah dengan orang tua. Nah saya mau tanya, apa yang dia lakukan waktu dia pulang ke rumah? Tidak ada lain kecuali datang pada Tuhan. Disinilah Mazmur 23 akan digenapi. Ada banyak keluarga, ada banyak yang anak-anaknya hari ini tinggal di luar kota atau tinggal tidak bisa pulang dengan orang tuanya karena pekerjaan, karena tugas dan lain-lain. Kemana mereka pergi? Apa yang mereka cari malam-malam? Saya yakin dan percaya inilah waktunya Anda dan saya kembali. Tuhan mengizinkan semua peristiwa ini terjadi. Mengapa? Karena Dia ingin mengembalikan Anda dan saya kepada tujuan hakiki Allah. Tujuan utama Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia supaya Dia bisa bersekutu bersama-sama dengan manusia. Dan itulah sebabnya Anda dan saya dibawa, dijanjikan kembali untuk ke surga. Di surga Anda dan saya akan kembali berhubungan dengan Tuhan. Privacy, tidak terganggu oleh apapun, tidak terganggu oleh satu keadaan apapun. Itulah launch, itulah kata Nasnoo yang Tuhan mau sediakan buat saya. Pagi hari ini datang terus pada Tuhan. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk terus membaca Alkitab. Inilah waktunya Anda selesaikan pembacaan Alkitab. Selesaikan Alkitab. Kalau kau belum selesai membaca Alkitab, selesaikan Alkitabmu. Ini waktu-waktu yang banyak. Kalau kau jarang banyak berdoa, punya waktu, ini adalah waktu untuk berdoa. Mengapa? Karena memang itu yang diinginkan Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Shikaya rana maya rana maya rana. Iya rana maya rana maya rana. Iya rana maya rana. Namamu
bumi. Angkat tanganmu kepada Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikanmu damai sejahtera. Kekasih Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun kau berada. Firman Tuhan ini berkata, Tuhan sudah menyediakan kata snow. Dia menyediakan tempat di mana engkau dan saya bisa gunakan itu secara pribadi. Dialah sumber kebutuhan kita. Apapun yang kau butuhkan, dia bisa penuhi karena dialah sumber. Dia sudah menyediakan dirinya. Dialah yang menciptakan engkau dan saya. Pagi hari ini datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Bapa, aku berdoa untuk setiap yang mereka butuhkan. Dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam rumah tangga mereka. Apa yang semua yang mereka butuhkan, kau sumber kebutuhan mereka, Tuhan. Berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan. Kekasih-kasih Tuhan, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Pada waktu kau dan saya bersekutu dengan Tuhan, jerih payahmu tidak pernah sia-sia. Amin. Dimanapun kau berada, tangan Tuhan yang menyertai kau. Penyertaannya memagari hidupmu, darahnya menjaga hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi.